1 tahun ya. Tahun. Itu penuh ini padat banget. Tapi ikan itu kematiannya kalau nggak salah waktu itu sekitar 15 ekor. 15 ekor itu mati karena yang yang jelas karena populasinya terlalu padat juga mungkin. Tidak nyampe 10% ya. Ya, tapi bukan karena sakit kalau saya lihat. Ya, karena padatnya saja mungkin ya. Artinya saya bingung juga waktu itu, ikannya banyak. Saya juga seneng, teman pada main ke sini, Pak. Teman main. Ikannya ikan apa ini gitu. Yang orang-orang awam kan memang belum tahu kok itu seperti ini. Hanya tahu cerita lah. Akhirnya udah berawal dari situ, ya itu tadi ikan saya itu laku gitu loh. Waktu itu yang saya sempat 45 itu saya jual harga 250, Pak. Perasaan sudah tinggi banget itu. Betul. Tinggi banget ini. Kalau 100 kan lumayan kan. Iya. Ternyata teman saya malah, kamu terlalu murah jualnya katanya gitu. Ya, tapi bagi saya itu dihitung dari kosnya juga ada masuk ya kan. Saya miara dari kecil, tapi mungkin waktu ya kan. Kalau waktu memang nggak bisa dibeli lah. Itu teman saya bilang kalau saya segitu tuh minim-minimnya harganya tuh 500 katanya. Nah, nggak apa-apa lah saya bilang gitu kan. Saya yang penting orang seneng sama ikan saya itu, saya juga udah keseneng, saya bilang berbagi gitu kan. kesenangan gitu ya. Sekarang kalau kita mau jual dengan harga yang sama dengan, saya bukan mau menjatuhkan harga, saya cuma ingin agar orang yang ikut merasakan lah. Jadi penggobis lainnya yang pemula itu tidak merasa bahwa kau itu tinggi. Betul, gitu. Bukan sesuatu yang mahal. Bukan sesuatu yang mahal. Bisa terjangkau bisa, gitu kan. Iya. Nah, istilahnya berkaitan dengan ikan koi ini kan boleh dikatakan ikan yang agak-agak gampang-gampang sulit untuk diurus, terutama untuk tempatnya dan sebagainya. Nah, ukuran yang ideal untuk kolam ikan koi ini kira-kira berapa dan kedalamannya berapa, Pak? Kalau kita bicara ideal itu sebenarnya ikan koi itu di ukuran 1 meter kali 2 meter juga bisa, ya kan. Kemudian 2 meter kali 2 meter bisa, atau 1,5 kali 2 meter juga bisa. Ya sepanjang itu masih nyaman sih sebenarnya nggak masalah. Cuman memang ada idealnya kalau bisa sih ya minimnya ya 2 kubik lah. Kalau menurut analisa saya ini 2 kubik air ini, kalau ikannya juga merasa ya seperti kita aja hidup, kalau di ruangan yang sempit kan mungkin nggak nyaman. Nggak nyaman gitu. Tapi kalaupun di ruang sempit juga bisa, cuman mungkin treatmentnya beda, harus lebih, oksigennya harus bisa maksimal di sana ya kan. Ikannya juga mungkin nggak terlalu banyak. Dan yang paling penting lagi fungsi daripada chamber ini harus maksimal, karena supaya menghasilkan tadi air yang maksimal juga gitu. Yang benar-benar kandungan oksigennya dan bisa maksimal. Itu yang penting itu. Tapi kalau kita bicara ideal, kita bisa enak dilihat dan sekaligus untuk pembesaran juga bisa. Kalau saran saya sih, kalau buat kolam koi itu minimnya kedalaman itu 120 meter, 120 cm, Pak. Minimnya itu ideal, bukan minim ya, ideal itu artinya kalau dikurangi ya bisa jadi tidak ideal. Kalau didalamkan juga bisa, tergantung daripada kelebaran gitu. Soalnya kalau ikan koi itu biasanya tuh diukurnya dari kedalamannya itu 3 kali lipat dari ikan itu sendiri. Contoh kayak gini. Saya melihara ikan itu size-nya 40 cm. Berarti kalau 40 cm itu kalau dia naik turun, gravitasinya naik ke atas turun itu berarti kali 3, 120 cm. Idealnya seperti itu. Itu perhitungan saya itu, mah nggak tahu kalau secara ilmiah sih saya nggak tahu, tapi itu perhitungan saya karena saya memperhatikan pergerakan ikan itu akan lebih nyaman kalau kedalamannya itu seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau gimana kalau ikannya sampai 1 meter, ya itu tadi berarti kali 3. Idealnya seperti itu. Kita pengen ikan yang gede apa enggak? Kalau harapannya hanya lah udah yang saya mah 25 cm atau 30 aja udah cukup, ya nggak masalah. Itu berarti kan udah lain cerita kayak gitu kan. Tapi yang jelas untuk mencapai titik ikan yang jumbo sesuai yang diharapkan itu peran daripada kedalaman air itu sangat